Sutra Teratai yang Menakjubkan, Bab 10 Guru Dharma, Sun Fa Xiang Sutra Teratai episode 1237. Para bodhisatwa pemula merasa terkejut dan ragu pada saat mendengar sutra ini. Biasanya tidak memberikan peramalan pada para Srawaka adalah dikarenakan pintu belum dibuka. Para Srawaka akan terkejut, ragu dan takut dikarenakan batin pencerahan belum terbangkitkan. Bagi para bodhisatwa pemula ini, atribut sejati belum ditunjukkan. Sekarang telah mencapai jalan sejati dari kebodian dan menuju pencerahan benar yang sejati. Kurang lebih dari sutra dapat dipahami bahwa sebelumnya Buddha tidak pernah memberikan peramalan kepada para Srawaka itu dikarenakan pintu belum dibuka. Buddha mengamati kapasitas mereka. Akar kapasitas para makhluk belum matang. Maka beliau hanya memberi peramalan kepada bodhisatwa. Pintu masih belum dibuka, karena orang-orang ini masih belum bisa menghayati harapan mendasar dari Buddha. Jalan bodhisatwa yang Buddha lindungi dan ingat selalu, karena kapasitas dan kondisi mereka belum mencapai tingkatan itu. Bagaimana dengan Srawaka? Buddha dapat memprediksi para Srawaka ini. Jika mereka mendengar bahwa setiap orang harus membangkitkan tekad luhur dan menapaki jalan bodhisatwa, batin mereka akan takut, batin akan timbul keraguan. Ini karena para Srawaka ini, batin tekad luhur belum dibangkitkan, belum membangkitkan batin untuk memohon ajaran kendaraan besar. Maka dikatakan batin pencerahan belum terbangkitkan. Karena Srawaka untuk masuk ke dalam kerumunan orang banyak dan membimbing para makhluk, mereka masih sangat takut. Jika dengan susah payah diri sendiri sudah dapat menghayati Dharma, penderitaan di dunia berasal dari munculnya niat pikiran, akumulasi dari berbagai kegelapan batin dan kerisauan. Dengan susah payah, sekarang telah memahaminya. Setelah memahami, juga telah memutuskan kerisauan dan kegelapan batin diri sendiri. Khawatir jika diri sendiri masuk ke kerumunan orang banyak lagi, ingin membimbing para makhluk, niat awal ingin membimbing para makhluk, malah takut akan dicemari lagi oleh para makhluk. Oleh karena itu, walaupun Srawaka mendengarkan Dharma, tetapi meminta mereka untuk membangkitkan tekad ini, mereka masih belum terlalu yakin terhadap diri sendiri. Oleh itu dikatakan, para Srawaka akan terkejut, ragu, dan takut, karena tekad mereka menuju jalan pencerahan. Untuk menapaki jalan pencerahan agung ini, pintu batin ini belum terbuka. Jadi, bagi para bodhisatwa pemula ini, atribut sejati belum ditunjukkan. Di dalam kelompok praktisi ini, tidak semua orang seperti ini. Tetapi juga ada beberapa orang yang mengerti, yang bersedia untuk membangkitkan tekad. Namun terhadap diri sendiri, masih tidak cukup memiliki keyakinan diri. Oleh karena itu, meskipun ingin membangkitkan tekad, para bodhisatwa pemula ini sudah mengerti. Sang Buddha berharap mereka dapat berjalan masuk ke dalam kerumunan orang. Namun, meski mereka ingin membangkitkan tekad dan niat pikiran ini telah muncul, tetapi atribut sejati belum ditunjukkan. Masih belum bisa mewujudkannya dengan tegas. Meskipun mempunyai niat, masih belum memiliki kekuatan ikrar untuk mewujudkannya. Ini adalah para bodhisatwa pemula. Meskipun mempunyai niat, namun kekuatan ikrar sendiri masih belum terlalu teguh. Ini masih setengah-setengah. Khawatir diri sendiri tercemar di dalam kerumunan orang. Namun juga percaya dan menerima ajaran Sang Buddha. Juga ingin berada di dalam kerumunan orang. Oleh karena itu, para bodhisatwa pemula ini setengah-setengah, karena atribut sejatinya masih belum sepenuhnya diwujudkan. Sekarang telah mencapai jalan sejati dari kebodian dan menuju pencerahan benar yang sejati. Pada saat ini, yaitu ketika Sang Buddha mulai mengungkapkan harapan mendasarnya, pada saat ini membabarkan Sutra Teratai,
Buddha juga memberikan peramalan kepada Sariputra. Sebelumnya juga terdengar lagi secara berurutan Sang Buddha sudah mulai memberikan peramalan kepada para Sravaka. Sekarang telah mencapai jalan sejati dari kebodian, mengetahui bahwa jalan ini adalah jalan kebenaran sejati dan dapat mengarah menuju ke depan. Para bodhisatwa pemula ini belajar ajaran Buddha tidak lama, namun memiliki tekad untuk menapaki jalan bodhisatwa. Keyakinan hati masih belum begitu terpenuhi. Ini dinamakan para bodhisatwa pemula. Sekarang sebelumnya sudah melihatnya. Sang Buddha memberikan peramalan kepada para Sravaka. Maka mereka pun mulai mengungkapkan jalan sejati dari kebodian di dalam hati mereka. Sekarang di dalam sutra ini, Sang Buddha membabarkan sutra teratai. Mereka telah menyadarinya. Jalan sejati dari kebodian ini adalah kendaraan tunggal. Satu-satunya jalan bagi umat Buddha untuk dapat mencapai kebudaan, mereka sekarang telah percaya telah mencapai jalan sejati dari kebodian, menuju jalan pencerahan benar yang sejati ini. Kita seharusnya menghayatinya. Sebenarnya, Buddha Dharma membimbing kita, tidak lain adalah supaya dapat mencapai paling akhir. Meskipun kita masih mulai melangkah di jalan ini, tapi arahnya tidak boleh menyimpang. Sebelumnya kita telah membahas, sama seperti tanah kering dan lumpur basah, semuanya dekat ke air. Membuka pintu dari metode terampil, membuka ajaran sementara untuk menunjukkan realitas sejati, memberikan ajaran sementara demi ajaran sejati. Tidak tahu kalau ajaran sementara adalah metode terampil, makanya pintu dari metode terampil masih tertutup dan atribut sejati belum tampak. Proses dari pembinaan diri membutuhkan kerja keras. Meskipun kita yakin terhadap Buddha Dharma, kita juga mesti melenyapkan kerisauan kita, menerima ajaran Buddha, dan juga menunjukkan bahwa kita, selain memberi kebaikan kepada diri sendiri, juga memberi kebaikan kepada orang lain. Ketika tanpa kerisauan dan keserakahan, ini bisa membuat kita sepenuh hati untuk giat melangkah ke depan. Jika kita membina diri dengan membawa kerisauan, adalah seperti menggali air di dataran tinggi. Meskipun kita sangat ingin belajar ajaran Buddha dan ingin mencapai kebudaan, kita tetap membawa kerisauan. Seperti berada di dataran tinggi, yakni membawa kerisauan dalam upaya pembinaan diri. Kita masih sama seperti di tanah yang gersang. Kita harus tahu bahwa kita harus menghapus ketidaktahuan. Jika kita masih memiliki tabiat yang buruk, kita harus segera berubah. Kita harus menghapus tabiat buruk. Jika tidak menghapusnya, maka kerisauan akan terus menutupi tata kita. Lapis demi lapis, itu akan menutupinya lapis demi lapis. Mereka akan menutupi seperti kotoran, kekotoran yang menutupi batin kita. Sang Buddha mengajarkan kepada kita dengan harapan setiap orang dapat menjaga diri sendiri dan orang lain. Saling menjaga. Kita selalu menekankan agar melakukan bersatu hati, harmonis, saling mencintai, dan gotong royong. Relawan seci, setiap relawan hendaknya bersatu hati dan harmonis antara satu dengan yang lain, saling menghargai dan menjaga antara satu dengan yang lain. Seperti di Changhua, ada sebuah gang. Di gang itu tinggal beberapa orang relawan seci. Di gang itu, dalam satu gang ini, penduduk di sana seperti satu keluarga besar. Tetangga-tetangga ini dan tetangga itu saling mencintai dan menjaga satu dengan yang lain. Sepanjang gang itu terdapat 15 kepala keluarga, 60 orang. Di gang ini semua orang seperti satu keluarga besar. Saat mereka pergi meninggalkan rumah, setiap rumah tidak mengunci rumahnya. Sehari-hari, apabila ada orang di rumah, semuanya datang dan duduk-duduk. Semua orang saling memperkuat hubungan. Saat saya tidak di rumah,
Saya tidak perlu mengunci pintu rumah karena saya merasa aman. Karena tetangga kiri kanan saya akan membantu saya menjaga rumah. Seperti bila tukang pos datang mengantar surat, walaupun hanya satu orang yang melihat tukang pos datang, dia akan menerima semua surat untuk tetangga-tetangga juga. Jadi, surat untuk satu gang hanya perlu diberikan kepada satu orang. Apabila ada seseorang yang tidak di rumah, apabila ada satu orang yang melihat tukang pos datang, dia akan mengambilkan semua surat untuk semua tetangganya. Saat pemilik surat pulang ke rumah, surat baru dibagikan. Dia baru membagikan dari rumah ke rumah. Ini sangatlah kompak. Semua orang menjemur pakaian mereka. Ketika mereka pergi ke kantor, pergi bekerja, ketika hujan tiba, semua orang tidak khawatir. Tidak perlu buru-buru hendak mengangkat jemuran baju. Asalkan ada satu orang di sana, mereka akan segera mengangkat semua baju untuk setiap keluarga. Demikianlah mereka hidup dengan sangat harmonis. Hidup di dunia adalah hal yang tidak mudah. Ketika ada orang datang untuk menagih biaya listrik dan air atau sesuatu yang perlu dilakukan, mereka akan berkata, "Tidak masalah, saya akan membayarkan dulu. Saya akan membayar dulu bagi mereka. Saya akan memberitahu mereka ketika mereka kembali." Lihat, bukankah ini kehidupan yang indah di tempat yang penuh kebajikan? Konfusius berkata demikian. Kebahagiaan yang terbesar adalah masyarakat bisa harmonis. Selain memiliki keharmonisan dalam setiap keluarga, kita masih bisa memilih tempat di mana tetangganya hidup sangat harmonis. Ini adalah orang yang memiliki kebijaksanaan. Konfusius berkata, bila seseorang tidak memilih berada pada lingkungan penuh kebajikan, bagaimana dirinya bisa memperoleh kebijaksanaan? Ketika kita memilih di mana kita akan tinggal, jika tidak memilih tinggal di tempat yang harmonis, di mana semua orang sangat bersatu hati, harmonis, dan saling mencintai. Jika kita tidak tahu memilih tempat yang demikian, itulah orang yang tidak memiliki kebijaksanaan. Namun lingkungan ini diciptakan oleh manusia, oleh batin manusia. Buddha ingin mengajarkan kita, setiap orang untuk hidup harmonis. Kita harus hidup harmonis dengan keluarga dan tetangga. Maka keluarga kita bisa aman dan damai. Keluarga orang lain juga akan aman dan damai. Kita telah memahami Buddha Dharma, memahami prinsip kebenaran dengan jelas. Orang lain juga bersama kita memahami Buddha Dharma, memahami prinsip kebenaran dengan jelas. Jika batin orang demikian, bukankah semuanya bisa hidup harmonis? Semua makhluk bisa bersatu hati. Ini bukannya hal yang tidak mungkin. Buddha berharap dapat mengajar kita hidup seperti demikian. Sering dikatakan, satu niat batin yang sama akan sama dalam satu tindakan. Mengikuti pementasan adaptasi sutra. Beberapa ribu orang mendekati 10.000 orang dapat memiliki satu suara yang sama, satu gerakan yang sama. Ini satu gerakan yang sama, satu suara yang sama, bukankah berarti satu tekad yang sama? Bukankah berarti satu arah yang sama? Ini adalah sasaran yang ingin kita kejar. Manusia harmonis, memiliki hati, penderitaan hidup, kita akan memiliki cara untuk menolong dan membimbingnya. Seperti di Kilung, ada seseorang yang kondisi mentalnya telah mengalami penyakit gangguan mental yang serius. Usianya baru 50-an tahun. Dia hanya seorang diri, lebih dari 10-an tahun. Dia menutup pintu dan menyembunyikan diri, tidak berani keluar. Kakak perempuannya sangat mengkhawatirkan adik laki-lakinya ini. Sering mengantarkannya makanan, dia bergantung kepada hal demikian untuk hidup. Terkadang kakak akan berkata kepadanya, "Jika kamu tidak mau berjalan keluar, saya kemungkinan tidak akan mengantarkan makanan ke sini lagi." Beberapa hari sengaja tidak mengantarkan makanan, dia juga tidak mau membuka pintu, juga tidak bersedia untuk keluar.
Karena hal demikian, kakaknya sangat khawatir. Lalu lanjut mengantarkan makanan. Anak perempuan kakaknya, yaitu keponakan perempuannya, dia melihat ibunya sangat khawatir terhadap pamannya. Dia juga mengkhawatirkan ibunya. Dengan demikian, ada suatu hari, yaitu di awal tahun 2012, keponakan perempuan ini, dia mengetahui bahwa Seci sedang membantu orang. Dia melihatnya di TAI TV. Tiba-tiba, dia mendapat sebuah inspirasi. Menelpon kepada Insan Seci. Insan Seci dari Kilung telah menerima berita ini. Mulai mengumpulkan relawan misi amal, pergi mengunjungi. Setelah melihatnya, begitu pintu terbuka, di dalamnya basah dan lembab. Juga bisa bocor air hujannya, sangat jorok. Melihat orang ini, seluruh wajahnya, rambut sudah sampai ke bahu, seluruh wajah penuh pasir dan tanah, seperti kotoran debu. Seluruh wajah sudah tidak mirip seorang manusia. Namun, Insan Seci melihat benar-benar tidak tega. Di tempat yang remang-remang dan lembab di sana, melihat orang seperti demikian, melihat keluarga yang begini, benar-benar semua orang juga tidak tega. Sepenuh hati mau mendekatinya. Saat itu, lelaki ini baru berumur 54 tahun saja. Namun, ia kelihatan seperti orang tua berumur 70 tahun. Relawan bodhisatwa kita dengan hati penuh kesabaran dan cinta kasih terus mendekatinya. Setiap hari terus-menerus tanpa berhenti memberi perhatian, membicarakan tentang isi hatinya. Pelan-pelan mendengar dia mulai berbicara. Saat berinteraksi, tahu bahwa dia sangat baik hati. Namun di dalam hatinya amat tidak tenang, sangat takut, penuh rasa curiga. Dia sendiri mengatakan demikian. Berjalan tidak seimbang, bila jatuh bagaimana? Ini adalah yang dia takutkan. Sebenarnya dalam hati penuh ketakutan, sangat takut. Tidak berani membuka pintu berjalan keluar. Ini karena dia takut jatuh. Para insan seci mulai merasa bahwa orang ini harus dibangkitkan rasa percaya dirinya. Bodhisatwa relawan bernama Gao Li Hong, dia mengemban sebagai PIC misi amal. Kelompok kecil ini adalah kelompok yang dia pegang. Dia merasa bahwa dengan tinggal di kota Kilung dan harus bolak-balik pergi ke kota Wanli, waktu tempuh dengan mobil sekali jalan adalah 40 menit lebih. Orang ini, Ahan, harus mendapatkan bimbingan jangka panjang. Harus ada orang yang mendampinginya dan mengajaknya bicara untuk bisa memberinya kepercayaan diri. Oleh karena itu, dia mempercayakan kasus Kananhu ini kepada Fang Qinlai dan Luo Shuhui yang memang tinggal di kota Wanli. Kedua relawan tersebutlah yang bertanggung jawab atas Kananhu ini. Setiap hari harus bergantian untuk mengunjungi Kananhu tersebut, mengajaknya berbicara dan juga membantunya. Sebenarnya masih ada satu orang lagi yang bernama Liu Ruiqiang. Ternyata Liu Ruiqiang juga tinggal di kota Wanli. Beberapa tahun yang lalu, dia juga sempat menerima bantuan Seci. Seci memberikan pendampingan sampai akhirnya Liu Ruiqiang juga bertekad menjadi relawan Abu Putih calon komite. Bahkan sampai dilantik menjadi relawan komite. Sehingga Liu Ruiqiang juga turut serta dalam kasus Kananhu tersebut. Sungguh semua orang bersatu kekuatan dan juga bersama dengan beberapa relawan kota Wanli bersatu menjadi sebuah kelompok dan secara rutin selalu memberikan pendampingan, mengurus tubuhnya dengan sangat baik, mendampinginya selama 3-4 tahun. Suatu kali saat mau keluar rumah membawanya pergi berobat, pada saat itu tidak hanya sudah berpakaian rapi dan bersih, serta mengatakan padanya, "Saya akan membelikan pakaian baru." Dia berkata, "Saya pergi sendiri membeli pakaian baru." Seluruh tubuhnya sungguh-sungguh memakai pakaian bersih. Seluruh pakaiannya dipilih dan dibeli sendiri, serta sudah dipakai bahkan dalam kurun waktu 3-4 tahun, mulai dari 2 hingga 3 tahun terakhir. Sudah mulai mengerti untuk menabung di celengan.
juga mulai paham untuk keluar rumah membantu orang lain. Sudah kembali normal. Aming, host ITV, Huang Tianming, menginterview dia. Ia menunjukkan senyuman di mukanya. Aming masih mengatakan padanya, setelan ini masih baru dibeli ya. Garis lipatan tanda baju baru masih terlihat. Dia sangat senang dengan kondisinya yang sekarang. Mampu menjadi tuan atas dirinya sendiri. Dapat keluar rumah sendiri, bisa memilih pakaian yang diingin dipakainya sendiri, datang untuk menerima wawancara dari stasiun TV Taai, sekarang juga melakukan pelestarian lingkungan. Merubah kehidupan bukanlah hal yang tidak mungkin dilakukan. Selama bodhisatwa memiliki hati, dapat membuat tetangga menjadi harmonis. Selama Anda memiliki hati untuk menolong orang, menutup diri selama belasan tahun seperti ini hanya butuh waktu yang lama. Orang bergiliran mengunjunginya, mulai ingin membawanya keluar, mulai ingin membawanya ke dokter. Insan suci perlu menggantikannya, merapikan tubuhnya, dan membuatnya bersih. Ketika ingin keluar, Cuceng perlu menggendongnya. Tidak berani jalan kaki keluar. Menggendongnya dengan mobil ketika dia diwawancarai, dia sendiri juga mengatakan, "Shushung ini, saya keluar masuk begini menggendong saya digendong olehnya." Dalam hati saya merasa, apakah saya tidak kuat untuk berjalan? Apakah saya benar bisa jatuh? Saya tidak seharusnya selalu menambah beban Shushung ini. Hatinya mulai berpikir seperti ini. Lambat laun mengerti bahwa dia akan mencoba berjalan sendiri. Ketika menemaninya ke dokter, sudah tidak perlu menggendongnya, hanya menemaninya seperti ini. Selama 3-4 tahun ini, ke dokter, keluar masuk, lalu menemaninya melakukan pelestarian lingkungan. Terus hingga ia mendapat menerima wawancara dari Taai TV. Begitu bebas. Ini semua perlu banyak orang. Upaya bersama menemaninya seperti ini. Orang tersebut tahun 2016, sudah berumur 58 tahun. Ketika kita menghubunginya saat umur 54 tahun. Sekarang dia juga sudah dapat bersumbangsi menolong orang lain. Ini seperti bagaimana Sang Buddha datang ke dunia, membuka pintu metode yang terampil. Kemudian membuka ajaran sementara untuk menunjukkan ajaran sejati. Dengan cara ini, beliau membimbing kita, mengajari kita secara sabar dan sistematis, hingga akhirnya menuntun kita ke jalan bodhisatwa. Mereka yang telah memasuki jalan bodhisatwa, kelompok bodhisatwa ini mungkin dahulu juga pernah hidup dalam kekeliruan. Sekarang mereka bisa berjalan di jalan bodhisatwa dengan mantap. Banyak orang yang memiliki jalan yang serupa. Beginilah cara Sang Buddha menaruh perhatiannya. Untuk membantu para makhluk dengan kebijaksanaan, setiap orang pada hakikatnya memiliki sifat kebudaan, dan ajaran-ajaran Buddha membantu para makhluk untuk melenyapkan ketidaktahuan dan penderitaan mereka, serta mengungkapkan sifat hakiki yang demikian adanya. Ini adalah cinta kasih dari Sang Buddha. Kita harus memiliki keyakinan yang teguh dan percaya bahwa setiap orang setara dengan Buddha, bahwa setiap orang dapat mencapai kebudaan. Jadi kita harus memiliki keyakinan kepada para makhluk. Hanya saja makhluk hidup tidak memiliki keyakinan pada diri mereka sendiri, sehingga mereka memendam ketakutan ini dan tidak berani menerima ini atau masuk ke tengah orang banyak. Ini karena kita sebagai makhluk hidup masih membawa ketidaktahuan yang belum kita hilangkan. Jadi, mari kita lihat naskah sutra sebelumnya. Perbendaharaan dari sutra teratai ini adalah mendalam dan teguh, terpencil dan jauh. Tiada seorang pun yang dapat mencapainya. Sekarang Buddha demi mengajar dan mengubah agar menjadi bodhisatwa, membuka dan menunjukkannya. Sutra Teratai bab 10, Guru Dharma. Kita semua akan takut, tidak berani menerima ajaran dari sutra ini. Karena menganggap sutra teratai, sutra yang akan dibabarkan oleh Sang Buddha ini adalah begitu mendalam, begitu kokoh, bukan orang sembarang yang bisa masuk. Jalan yang harus dilalui masih begitu panjang. Kita semua takut, ibarat kota gaib,
Meskipun dituntun oleh guru pembimbing, para pengikutnya masih juga merasa masa depan dari jalan ini sepertinya sangat bahaya dan sulit, dan masih sangat jauh. Kita sendiri yang menetapkan bahwa ini bahaya, sulit. Kita tidak memiliki rasa percaya diri. Kebijaksanaan dari guru pembimbing akan mengatakan, "Lihat, tidak begitu jauh lagi. Di sana ada sebuah kota, tempat di mana kita dapat beristirahat." Ini seperti Sang Buddha memberikan bimbingan secara sabar dan sistematis. Walaupun jauh, asalkan kita mau berjalan, pasti akan sampai. Tidak mungkin tidak dapat mencapainya. Namun, kita semua menganggapnya tidak seorang pun yang dapat mencapainya. Selain Buddha yang akan mencapainya, siapa lagi yang bisa mencapainya? Maka, sekarang Buddha demi mengajar dan mengubah agar menjadi bodhisattva, membuka dan menunjukkannya. Saat ini pada Sutra Teratai, Sang Buddha sudah merasa tenang tanpa gangguan untuk membuka ajaran yang selama ini disembunyikan. Agar kita semua dapat memahami, maka membuka dan menunjukkan untuk mengajarkan kita agar menapaki jalan bodhisattva. Naskah sutra berikut ini Sang Buddha melanjutkan dengan mengatakan, Baik saja Raja, seandainya terdapat para bodhisattva yang saat mendengarkan sutra teratai ini merasa terkejut, ragu, dan takut, engkau hendaknya tahu kalau mereka adalah para bodhisattva pemula. Sutra Teratai bab 10, Guru Dharma. Sang Buddha kembali memanggil Baik saja Raja, adalah agar semua orang mendengarkan dengan teliti, agar semua orang mengerti mengapa mendengar Dharma dapat merasa takut dan bimbang. Ini adalah karena bodhisattva pemula belum memiliki keyakinan yang kokoh terhadap diri sendiri. Ini menjelaskan kalau orang-orang yang saat mendengar sutra ini merasa terkejut dan ragu adalah para bodhisattva yang baru membangkitkan tekad untuk mempelajari jalan kebudaan. Orang yang baru belajar memiliki keangkuhan. Para bodhisattva yang baru membangkitkan tekad untuk mempelajari jalan kebudaan ini belum memiliki rasa percaya diri yang kokoh. Tidak hanya belum kokoh, juga disertai adanya tabiat buruk, yaitu keangkuhan dan keraguan. Ada pikiran yang ragu, maka timbul keangkuhan dan rasa sombong. Belum sepenuhnya menerima dan percaya. Mengapa ada keangkuhan? Ada 7 jenis keangkuhan. 9 jenis keangkuhan. Ada berbagai jenis keangkuhan, yaitu kerisauan. Karena adanya kerisauan dan keraguan, maka dalam diri kita ada rasa sombong, sehingga memiliki perilaku angku dan ragu. Baik saja Raja, seandainya terdapat para bodhisattva yang saat mendengar sutra teratai ini merasa terkejut, ragu, dan takut, ketika pertama kalinya mendengar Bhagawan membabarkan Dharma menakjubkan dari pengajaran sempurna, prinsipnya yang sangat mendalam memunculkan kegelisahan, kepanikan, dan ketakutan. Kami menyebutnya ketika pertama kalinya mendengar Bhagawan membabarkan Dharma menakjubkan dari pengajaran sempurna. Ini merujuk kepada bodhisattva pemula. Baik saja Raja, kamu harus tahu, seandainya terdapat para bodhisattva yang saat mendengar sutra teratai ini merasa terkejut, ragu, dan takut, orang-orang ini baru saja mendengar Bhagawan membabarkan Dharma menakjubkan dari pengajaran sempurna. Pengajaran sempurna adalah sutra teratai, dengan prinsip kebenaran yang sempurna. Prinsipnya yang sangat mendalam. Prinsip kebenaran yang sangat mendalam ini memunculkan kegelisahan, kepanikan, dan ketakutan. Ada keraguan dalam pikirannya, begitu mendalam. Apakah ada orang yang bisa mencapainya selain Buddha? Siapa lagi yang bisa? Dengan sendirinya muncul ketakutan dalam pikiran mereka, terkejut dan takut. Mereka merasa takut, intinya mereka ketakutan. Engkau hendaknya tahu kalau mereka adalah para bodhisattva pemula. Ini adalah orang-orang yang baru membangun tekad. Engkau hendaknya tahu kalau mereka adalah para bodhisattva pemula, merujuk pada orang-orang yang baru membangkitkan tekad itu. Sekiranya bodhisattva yang telah membangkitkan tekad luhur saat mendengar sutra ini muncul perasaan seram, pasti barulah belajar.
Sekiranya bodhisatwa yang telah membangkitkan tekad luhur, mereka yang baru membangkitkan tekad telah mulai membangkitkan tekad luhur. Namun mereka benar-benar terkejut dan merasa takut ketika mendengarkan sutra. Ketika mereka benar-benar mendengar sutra ini, muncul perasaan ngeri. Sangat takut, amat ketakutan. Inilah bodhisatwa pemula yang baru mulai belajar. Mengapa demikian? Para bodhisatwa ini sudah membangkitkan tekad, namun mereka baru membangkitkan tekad awal. Baru pertama kalinya bertekad untuk mencari bodhicitta. Jadi, baru pertama kalinya bertekad untuk mencari bodhicitta. Para bodhisatwa ini baru pertama kalinya bertekad untuk mencari bodhicitta. Sekiranya terlahir di daerah pinggiran atau keluarga dengan pandangan sesat, selain tidak dapat menyadarkan orang, juga merusak akar kebajikan pada diri sendiri. Ibarat emas murni berada dalam lumpur, tidak akan rusak selamanya. Seandainya tembaga dan besi yang berada dalam lumpur akan rusak. Itu sebabnya para bodhisatwa pemula tidak boleh terlahir di daerah pinggiran atau keluarga dengan pandangan sesat. Ingin memohon pencerahan. Begitu tekad ini terbangkitkan, dia masih berada terlahir di daerah pinggiran atau keluarga dengan pandangan sesat, selain tidak dapat menyadarkan orang, juga merusak akar kebajikan pada diri sendiri. Menjalani jalan ini, ada orang menyimpang, atau jika di sekitar kita ada pandangan sesat, atau keluarga atau orang dekat ada pandangan sesat, atau jalan sendiri di pinggiran, tidak dapat benar-benar memasuki berjalan di tengah jalan bodhi yang agung menuju pencerahan. Dia hanya berjalan ke samping, atau di sampingnya ada keluarga dengan pandangan sesat. Jika demikian, selain tidak dapat menyadarkan orang, hanya ingin menyelamatkan diri sendiri, tidak berani memikirkan untuk menyadarkan orang lain. Dengan begini, merusak akar kebajikan pada diri sendiri. Tidak hanya tidak bisa menyadarkan orang lain, tetapi juga sulit untuk menyadarkan orang lain, karena tidak dapat mencapai pencerahan sempurna, masih berada di tengah jalan, masih tidak dapat sampai di tempat terakhir. Dari pencerahan sempurna, inilah mengapa kita masih setengah jalan dalam belajar ajaran Buddha. Seperti mengambil air dari gunung yang tinggi, haus ingin meminum air, namun masih membawa kerisauan dalam membina diri. Prinsipnya sama. Ini ibarat emas murni berada dalam lumpur, tidak akan rusak selamanya. Seandainya tembaga dan besi yang berada dalam lumpur akan rusak. Jika kita seperti emas asli, bahkan jika itu terletak di dalam lubang kotoran atau di beberapa tempat berlumpur atau kotor, terkubur di sana untuk waktu yang lama, dan ditemukan setelah ribuan atau puluhan ribu tahun kemudian, kualitas emas tidak akan menurun. Bagaimana dengan tembaga dan baja? Jika mereka berada di lumpur atau dikubur dalam lubang kotoran untuk jangka waktu yang lama, benda itu akan timbul korosi, karat, dan sebagainya. Inilah perbedaan emas dari tembaga dan baja. Jadi, itu sebabnya para bodhisatwa pemula tidak boleh terlahir di daerah pinggiran atau keluarga dengan pandangan sesat. Tekad mereka belum terlalu teguh. Tekad pembinaan diri mereka belum kokoh. Yang ditakuti adalah mereka mengikuti jalan yang menyimpang, berjalan di sepanjang pinggiran jalan. Sedikit penyimpangan menyebabkan penyimpangan ribuan mil jauhnya, dan mendekati pandangan sesat, tidak memasuki kerumunan orang yang tepat. Ini semua sangat bahaya. Ini tidak benar-benar memiliki sifat batin seperti emas. Kita harus sangat waspada terhadap hal ini dalam diri kita sendiri. Kita harus membangkitkan tekad. Untuk membangkitkan tekad, juga harus memiliki arah yang tepat. Ketika pertama kali membangkitkan tekad, telah pun tahu untuk menuju pencerahan benar, tahu akan sifat sesungguhnya daripada segala dharma, memiliki tubuh kebijaksanaan dan tidak perlu disadarkan oleh orang lain. Ketika pertama kali membangkitkan tekad, telah pun tahu menuju pencerahan benar. Ini adalah kita membangkitkan tekad, kita di kehidupan lampau. Mestinya selama kalpa sebanyak butiran debu, tidak berhenti terus berlatih, terus menempa diri tanpa henti. Kita sudah sangat dekat dengan sifat hakiki tatata.
Di kehidupan ini kita bisa bertemu dengan ajaran Buddha. Begitu kita mendengar ajaran Buddha, sekali mendengar bisa paham semuanya. Kedengarannya sungguh begitu mengenalnya. Sepertinya tidak asing mendengar arah tujuan itu. Sepertinya bagi saya jalan ini sangat saya kenal. Ini adalah kita di masa lalu. Mungkin kita datang dan pergi di jalan ini. Datang dan pergi mungkin adalah kita di banyak kehidupan sudah melangkah di atas jalan ini. Sehingga ketika pertama kali membangkitkan tekad, telah pun tahu arah tujuan, tahu bahwa semuanya menuju ke pencerahan benar. Ketika mendengar Dharma Buddha, timbul sukacita di hati. Sekali mendengar langsung menyadari, mampu memahami ajaran Sang Buddha. Ini adalah arah tujuan yang benar. Pengetahuan benar, pandangan benar, pemahaman benar, perhatian benar, pemikiran benar, dan lain-lain. Begitu kita mendekati arah tujuan batin kita adalah benar, mengarah ke arah tujuan yang benar untuk bertekun semangat, yakin dan tidak meragukan, sehingga dia tahu akan sifat sesungguhnya dari segala dharma. Sangat memahami segala dharma. Buddha membabarkan segala dharma dan ajaran metode terampil pada masa lampau. Waipulya dan Prajna, ajaran kendaraan besar, ini semua mereka dapat menerima, baik itu kekosongan dan keberadaan. Dia sangat memahami keberadaan, membawa hawa ketidakkekalan, membawa pandangan pada akhirnya juga akan kosong. Pada prinsip kebenaran dari kekosongan, dia memahami kekosongan. Masih ada terkandung sifat tatata. Prinsip kebenaran itu sudah sangat jelas. Hanya perlu diri sendiri untuk membangkitkan tekad besar. Dengan jujur menapaki dan memasuki kerumunan orang banyak, melatih diri dari kerisauan dan kegelapan batin. Muncul jalan bodi sejati yang penuh kesadaran. Mengetahui masuk ke kerumunan orang banyak. Itu merupakan sebuah jalan pencerahan yang agung. Sehingga dia mengetahui sifat segala dharma sejati, sehingga memiliki tubuh kebijaksanaan dan tidak perlu disadarkan oleh orang lain. Diri sendiri mengetahui kebijaksanaan, semuanya telah jelas, telah dipahami seperti Bodhisattva Sakyamuni dan Maitreya, dua orang bodhisattva. Salah satunya telah memiliki kebijaksanaan sempurna. Itu dinamakan tubuh kebijaksanaan. Tubuh kebijaksanaan, satunya lagi, jalinan jodoh telah sempurna. Hanya perlu menambah kebijaksanaan. Kebijaksanaan dari memberi manfaat kepada diri sendiri, dia telah penuh akan berkah manfaat bagi orang lain. Dan jalinan jodohnya telah sempurna. Kebijaksanaan memberi manfaat pada diri sendiri perlu ditambah. Demikian dia mencapai kebudaan lebih awal. Itulah Buddha Sakyamuni. Tetapi Bodhisattva Maitreya, dia telah memperoleh pencapaian akan kebijaksanaan. Namun, jalinan jodoh dengan para makhluk masih belum sempurna. Dengan adanya kebijaksanaan, dia tahu bahwa melatih diri harus dari diri sendiri. Jalan harus ditapaki sendiri. Jalinan jodoh berkah harus diciptakan sendiri. Sehingga tidak perlu disadarkan oleh orang lain. Orang yang memiliki kebijaksanaan akan tahu, bukan orang lain yang membantu kita. Harus kita sendiri yang melakukan diri sendiri baik-baik menciptakan jalinan jodoh berkah, baik-baik melatih kebijaksanaan. Ini perlu kita bersungguh hati memahami sehingga bisa mengukuhkan tekad awal. Ini sangat tidak mudah. Kebanyakan orang setelah membangkitkan tekad akan maju dan mundur, naik turun, tetapi dengan bertekad, mendengar dharma dan batin pun bertekad, benar-benar sangat berharga, sangat tidak mudah. Orang ini telah mengetahui sifat segala dharma sejati. Tubuh kebijaksanaan telah sempurna. Orang yang memiliki kebijaksanaan akan mengetahui melatih diri harus dari diri sendiri. Yang lapar harus makan sendiri baru bisa kenyang. Jalan harus dijalani sendiri baru bisa sampai. Ini merupakan prinsip kebenaran yang sejati. Melatih diri harus diri sendiri baru bisa mencapai kebudaan. Jika setiap orang bisa memahami prinsip kebenaran yang demikian sederhana, dapat membangkitkan tekad besar, berikrar luhur,
memasuki kerumunan orang banyak untuk membimbing para makhluk. Tiada keraguan, tiada ketakutan, yang hendak dilakukan pasti dapat dilakukan, baik itu untuk keharmonisan orang banyak atau membantu seseorang yang punya masalah mental parah. Juga dapat mengubah kehidupannya untuk berjalan keluar menuju kehidupan yang baru. Dia juga bisa menapaki jalan bodhisatwa. Sekarang juga paham untuk menabung demi membantu orang. Juga paham harus keluar tenaga untuk menyayangi bumi dan melakukan pelestarian lingkungan. Semua orang bisa mencapai kebudayaan, asalkan kita setiap orang harus senantiasa bersungguh hati.